Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali akan mengkaji kitab Al-Ushul Sittah, di mana malam ini kita akan membahas usul atau al-aslul khamis, landasan yang kelima. Kita sudah membahas landasan yang pertama, yaitu tentang ikhlas dalam beragama, ikhlas dalam beribadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk bersatu di atas agamanya, di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada persatuan kecuali persatuan di atas agama Allah, tiada persatuan kecuali persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah. Landasan yang ketiga adalah di antara persatuan itu taat, dengar dan taat kepada para pemimpin, walaupun pemimpin itu bekas seorang budak. Walaupun pemimpin itu seorang budak, tetap dengar dan taat, patuh dalam hal-hal yang ma'ruf dan meninggalkan hal-hal yang munkar, namun tidak melakukan perlawanan ataupun pemberontakan. Yang keempat, landasan yang keempat, yaitu penjelasan tentang ilmu dan ulama, fiqih dan fuqaha. Kita sudah jelaskan apa itu ilmu, apa itu ilmu syar'i, siapa itu para ulama, bagaimana ciri-ciri mereka, bagaimana seorang itu bisa dikatakan ulama. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas landasan yang kelima. Al-aslul khamis, landasan yang kelima. Landasan yang kelima, bayanullah subhanahu li awliyaillah, penjelasan tentang siapa itu wali-wali Allah. Kita sering mendengar wali Allah. Oh, si fulan itu wali Allah, dia itu wali Allah. Oh, yang tinggal di sana itu, dia itu dikenal sebagai wali Allah. Si fulan wali Allah. Bagaimana wali Allah itu? Bagaimana ciri-ciri wali Allah?
Bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perihal wali-wali Allah, agar kita tidak salah kaprah tentang wali-wali Allah itu. Wa tafriqu bainahum wa bainal mutashabbihin bihim. Dan kita harus bisa membedakan mana wali-wali Allah dan mana orang-orang yang ingin menyerupai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, padahal dia bukan wali Allah. Bahkan apa? Min a'da'illah wal munafiqin wal fujjar. Padahal mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan orang-orang munafik atau orang-orang fujjar yang senang melakukan maksiat. Banyak orang mengaku-ngaku sebagai wali Allah atau diakui sebagai wali Allah. Maka apakah pengakuan tersebut benar sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Maka kita harus tahu bagaimana sih wali-wali Allah itu. Apakah kalau sudah pakai jubah wali Allah, berjenggot pak wali Allah, pakai sorban wali Allah, atau orang yang bisa terbang wali Allah, bisa sholat di atas air wali Allah, bisa jalan lari dengan sekejap, apakah seperti itu wali Allah? Maka dzan, prasangka-prasangka, dugaan-dugaan tentang wali Allah ini sangat banyak, sehingga banyak orang awam tertipu. Bagaimana sih sebenarnya wali Allah ini? Apakah yang punya kesaktian atau gimana? Nah, kita akan pelajari di landasan yang kelima ini. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau ketika menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang penjelasan wali-wali Allah itu. Kata beliau, "Na'am, hada aslun 'azim." Iya. Landasan ini adalah landasan yang besar. Landasan yang sangat penting. Landasan tentang apa? Wa huwa tafriqu baina awliya'illah wa awliya'ish syaitan. Landasan tentang pembeda antara siapa itu wali-wali Allah dan siapa itu wali-wali syaitan. Terkadang wali syaitan bisa jadi wali Allah, padahal dia wali syaitan tapi dianggap wali Allah. Lianna ahlul batil saru yusammuna awliya'ush syaitan awliya'ullah. Karena orang-orang yang senantiasa di dalam kebatilannya, mereka menamakan wali-wali syaitan itu sebagai wali-wali Allah. Orang yang tidak bertauhid dikatakan wali Allah. Orang yang tidak salat dikatakan wali Allah. Orang yang kerjanya ngeramal nasib dikatakan wali Allah. Ini orang tahu yang ghaib tapi dia wali Allah. Padahal wali syaitan tapi dinamakan wali Allah. Hatta inna hadzal amr iltabasa 'alan nas, sehingga perkara ini membuat manusia tertipu. Mana sih yang disebut wali-wali Allah itu? Walidzalika sannafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kitaban nafi'an mufidan sammahu Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish syaitan. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengarang satu kitab yang sangat bermanfaat. Satu kitab yang sangat bagus yang beliau beri judul Pembeda Antara Wali Allah dan Wali Syaitan. Maka kalau kita ada kelebihan bisa dicari kitab ini. Pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
dalam surah Yunus ayat 62-63. Allah menjelaskan bagaimana sih wali-wali Allah itu, bagaimana ciri-ciri mereka. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka enggak pernah takut. Mereka enggak pernah takut tentang apa saja yang menimpa mereka. Tuduhan kah? Musibah kah? Celaan kah? Difitnah kah? Mereka enggak pernah takut tentang hal itu. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Bagaimanapun terjepitnya keadaan mereka, bagaimanapun susahnya keadaan mereka, mereka enggak pernah bersedih. Ini ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah takut bagaimanapun keadaan mereka. Dan mereka juga tidak pernah bersedih. Tsumma bayyanahum biqauli, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi rincian bagaimana wali-wali Allah itu. Allah menyambung, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu ciri-cirinya mereka beriman dan mereka bertakwa. Jadi mereka beriman. Apa itu definisi iman? Definisi iman adalah pengakuan, pembenaran ucapan dan pengamalan. Atau definisinya an-nutqu bil lisan wa tasdiqu bil qalb wal 'amalu bil jawarih wal arkan yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Itu definisi daripada iman. Iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Iman itu berkurang dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, dan bertambah dengan ketaatan. Jadi iman tidak hanya sekedar pengakuan, aku beriman, aku bersyahadat. Tidak sampai di situ. Beriman harus ada pembenaran, yang membenarkan apa yang dia ucapkan. Kemudian dia mengamalkan konsekuensi dari kalimat syahadat itu, dari kalimat tauhid itu. Dan dia harus tahu bahwasanya imannya tidak terus naik, tapi terkadang bisa turun dikarenakan maksiat. Itu iman. Jadi wali Allah mereka senantiasa beriman kepada Allah, beriman tentang nama-namanya, beriman tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui, meyakini bahwasanya Allah itu ada. Dan Allah senantiasa memantau dan memperhatikan, menjaga, menolong, membela hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Dia beriman kepada nama-nama Allah yang indah, sifat-sifatnya yang mulia. Tidak mentakwil nama-nama dan sifat-sifatnya, tidak mentakyifinya, tidak mentashbihnya, tidak menyerupai sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Dia beriman kepada Allah dengan takdirnya, buruk maupun baik. Jadi beriman terhadap seluruh komponen tauhid dan akidah. Beriman di atas rububiyah yang benar, uluhiyah yang benar, asma wa sifat yang benar. Wa kanu yattaqun, dan ciri-ciri wali-wali Allah itu mereka bertakwa. Dan bertakwa adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Mengerjakan perintah Allah, perintah yang paling besar adalah tauhid, dan meninggalkan larangannya, dan larangan yang paling besar adalah syirik. Maka seorang muslim harus paham apa itu takwa. Terkadang orang ceramah, memberikan satu pengajian, memberikan satu ceramah atau khutbah Jumat, permasalahan tentang takwa, namun tidak dirinci bagaimana takwa yang sebenarnya. Hanya mengatakan secara global, takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kemudian dia sebutkan contoh-contoh, yang contoh tersebut tidak pernah bertentangan dan tidak pernah menjadi
pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Maksudnya yang dibicarakan adalah hal-hal yang ma'ruf. Namun yang seperti ini tentang tauhid yang sudah lama tidak dibicarakan, disembunyikan, ini tidak mereka keluarkan ketika berbicara tentang takwa. Takut apa? Kalau bicara masalah tauhid, nanti orang pada ribut. Kalau berbicara tentang syirik, nanti orang pada ribut. Jadi kalau ngomong takwa, ya ngomong sholat aja, ngomong zakat aja, ngomong sedekah saja, amal-amal baik saja. Tapi kalau dirinci tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah, tetap jangan. Nanti umat bisa berpecah. Ini kesalahan. Takwa harus dirinci. Takwa sebenarnya itu seperti apa? Takwa mengerjakan perintah Allah, yaitu berada di atas tauhid, berada di atas sunnah, menjauhi larangannya. Larangan terbesar adalah kesyirikan, dan termasuk larangan terbesar adalah kebid'ahan. Karena orang nggak berani jelaskan. Maka ciri-ciri orang bertakwa, mereka beriman dan mereka bertakwa. Ya, takwa seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, takwa yang paling agung adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kita disuruh belajar tauhid. Fa'lam, ketahuilah, belajarlah la ilaha illallah. Belajar tauhid. Belajar bagaimana rukun daripada la ilaha illallah. Belajar bagaimana syarat dari la ilaha illallah dan mampu mengamalkannya. Dan mampu bertahan istiqamah di atas petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri-ciri aulia Allah itu mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah bersedih. Bagaimanapun keadaan mereka, semiskin apapun dia tidak pernah mencari jalan pintas. Dia tidak pernah meminta-minta dengan manusia, merendahkan diri di hadapan manusia. Tetap kalau dia dalam keadaan terjepit, mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang belajar tauhid ketika dalam keadaan terjepit, merasa ingin mencari jalan lain selain jalan Allah, maka cepat-cepat untuk mengoreksi dirinya. Ini ada kesalahan pada tauhid saya. Saya belajar tauhid, maka harus percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa. Kemudian kata Syekh hafizahullah, haula hum awliyaullah. Mereka ini orang yang tidak pernah takut, orang yang tidak pernah bersedih, orang yang senantiasa bertakwa, beriman. Mereka inilah wali-wali Allah. Jama'u bainal iman wa bainat taqwa. Yang terkumpul antara iman dan takwa. Iman dan takwa. Wa bainal ilmin nafi' wal 'amal salih. Dan terkumpul antara ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Ada orang yang punya ilmunya ilmu Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak digabung antara ilmunya dengan amalan saleh. Ilmunya sendiri, amalan salehnya tak kemana. Dia berilmu tapi tidak beramal. Maka banyak orang yang amalnya tidak sesuai dengan ilmunya, atau ilmunya tidak sesuai dengan amalannya. Maka ini harus sejalan antara iman dengan takwa, antara ilmu dengan amalnya. Haula hum awliyaullah. Maka mereka ini adalah wali-wali Allah. Laisa awliyaullah man kharaja ala syar'illah wa ghayyaru dinallah. Wali Allah itu bukan orang yang keluar dari syariat Allah, dan bukan pula orang yang telah merubah ajaran Allah. Orang yang telah merubah ajaran Allah, merubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan wali Allah. Bukan hamba Allah yang setia kepada Allah. Bukan umat Nabi yang setia kepada Nabi. Oleh karenanya orang-orang
setia kepada Allah, maka dia akan dipanggil oleh Allah. Orang-orang yang setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu hadis di hari kiamat, di hari akhir nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunggu umatnya di samping telaganya, di dekat telaganya. Kemudian Nabi SAW melihat dari jauh ada orang yang datang, dan Nabi mengatakan itu umatku. Kemudian sudah dekat ini ke telaga Nabi SAW, dihalau oleh malaikat, pergi, hanya engkau. Kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau mengusir dia? Bukankah dia adalah umatku? Kata malaikat apa? Innahum qad ghayyaru ba'dak. Sungguhnya dia itu telah merubah agamamu, telah merubah ajaranmu. Setelah engkau tiada, setelah engkau meninggal, dia rubah-rubah, dia kotak-katik ajaranmu, dia rubah-rubah sunnahmu, dia tambah-tambah ajaranmu. Sehingga ketika dia ingin ke telaga Nabi, dihalau oleh malaikat. Kemudian ketika Nabi tahu apa yang dikabarkan oleh malaikat, Nabi pun langsung mengusirnya. Kau tidak pantas. Ini menunjukkan apa? Orang yang sudah mati itu nggak tahu apa yang dilakukan oleh manusia di dunia. Makanya kadang orang ketika membuat satu acara, satu pertemuan yang mengatasnamakan Nabi SAW, dia mengatakan apa? Ruh Nabi hadir di tengah-tengah kita. Ruh Nabi hadir di tengah-tengah kita dan Nabi tahu apa yang kita lakukan. Sedangkan dalam hadis ini disebutkan, dia orang ini telah merubah ajaranmu setelah engkau meninggal dan engkau nggak tahu. Benar, Nabi nggak tahu. Setelah Nabi meninggal, Nabi nggak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Sehingga ketika dijelaskan oleh malaikat, dia ini telah merubah ajaranmu, maka dia nggak berhak untuk bersamamu di telagamu. Nabi pun mengusir. Jadi wali-wali Allah itu bukan orang yang keluar dari syariat Allah, bukan juga orang yang telah merubah ajaran Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wada'a ila ibadatil qubur wal adriha. Apalagi sampai mengajak orang-orang untuk menyembah kubur. Maka wali Allah tidak seperti ini. Aku susah loh, kalau engkau susah datang aja ke kuburan itu. Itu kuburan keramat, minta sana, insya Allah dikabulkan. Ngomongnya bagus, pakai insya Allah lagi. Padahal nunjuknya kemana? Ke kuburan. Menunjuknya ke tempat-tempat yang enggak benar. Hada wali syaitan. Yang seperti ini bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Wali syaitan. Walaisal wali huwa sahir wal kahin. Wali Allah itu bukan tukang dukun, bukan tukang sihir. Bukan dukun, bukan sihir. Wal khurafi, dan bukan juga para penggemar khurafat. Bukan juga ahli khurafat. Alladhi yudharu linnas makhariq sihriyah. Yang mereka senantiasa, orang-orang suka khurafat ini, menampakkan kepada orang-orang keanehan-keanehan sihir. Keanehan sihir ditampakkan. Agar disangka apa? Ini orang hebat. Ini wali Allah ini. Dapat anugerah, dapat kekuatan dari Allah. Wa yaqul hadhihi karamah. Punya keramat. Karomah. Ini karomah si fulan, karomah si fulan. Si fulan bisa seperti ini, si fulan bisa seperti ini. Wa hiya fil haqiqah makhariq syaitaniyah. Dan itu semua pada hakikatnya adalah tipuan-tipuan syaitan. Tipuan-tipuan syaitan. Ada orang mengatakan, dulu orang ini rajin sholat. Semenjak ilmunya bertambah, gak pernah lagi nampak ke masjid. Tapi senantiasa pakai sorban, pakai jubahnya, pakai pakaian sholatnya. Namun ketika waktu sholat gak ada. Ketika waktu sholat sudah timbul, sudah nampak di belakang masjid.
Kemudian mereka mengatakan ada karamat beliau ini. Nggak tahu beliau sholatnya di mana, tapi beliau itu sholat. Nah seperti ini banyak, dan saya mendengar sendiri dari orang-orang yang ada di sekitar kita, orang kampung, ya, dan orang-orang yang mempunyai keyakinan seperti ini. Padahal mereka itu bukan wali Allah. Ada orang kalau yang sudah masuk tingkatan ini, maka dia sudah tingkat ma'rifat. Kalau sudah tingkat ma'rifat, tidak perlu sholat jamaah. Sholatnya suka hati dimanapun dia berada. Karena dia sudah tingkat ma'rifat, tingkat tinggi. Ini orang berarti lebih tinggi daripada Nabi. Karena Nabi pun ya, beribadah kepada Allah sampai mati. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Nabi beribadah sama Allah sampai mati, sholat sampai mati. Kemudian datang sekarang ada orang berakidnya, kalau sudah tingkat ini nggak perlu sholat lagi, nggak perlu sholat lagi. Tinggal orang datang kepada kamu, minta syafaat, minta doanya, agar bisa selamat dari fitnah dunia dan akhirat. Maka yang seperti ini adalah bukan karamat, ya, bahkan yang seperti ini juga bukan wali Allah, melainkan wali syaitan. Wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran. Untuk pembahasan landasan yang kelima ini, sebenarnya dengan membaca, dengan memahami satu ayat dari surah Ali Imran ini sudah cukup untuk kita membedakan mana wali Allah, mana wali syaitan. Apa Allah sebutkan? Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Kata Allah kepada Muhammad, katakan kepada mereka kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Maka kalian akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diambil faedah dari ayat ini, di antara ciri-ciri wali Allah selain yang kita sebutkan tadi, ciri-ciri yang ada dalam ayat ini adalah wali Allah itu orang-orang yang senantiasa mengamalkan, mengikuti sunnah Nabi. Ini wali Allah. Kalau ada yang mengaku wali Allah tapi meninggalkan sunnah Nabi, gaya-gaya sunnah Nabi nggak ada pada dirinya, maka jangan percaya kalau dia disebut wali Allah. Sunnah-sunnah Nabi, ciri-ciri sunnah Nabi nggak lengket di dia, maka dia bukan wali Allah. Walaupun banyak orang mengakui atau dia sendiri mengakui dia wali Allah, tapi sunnah Nabi nggak ada satupun yang melekat pada dirinya. Tidak ada satu sunnah Nabi pun yang menjadi ciri khas Nabi SAW yang lengket pada dirinya. Maka jangan mengaku-ngaku wali Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri khas wali Allah, dia menjalankan sunnah Nabi SAW. Karena banyak orang sekarang menjauhkan umat dari sunnah Nabi, atau mencari-cari alasan agar tidak menjalankan sunnah Nabi. Padahal petunjuknya sudah jelas, hadisnya sudah jelas sahih, terdapat dalam kitab hadis yang sahih. Setelah disampaikan bahkan dibaca sendiri, namun tidak mempercayai dan tidak mengamalkan. Bahkan apa yang dilakukan? Mencari-cari alasan, mencari-cari jalan, mencari-cari dukungan bagaimana bisa mengelak dari sunnah ini. Bahkan mencari para ulama mana nih yang nggak setuju dengan sunnah ini. Mencari berbagai alasan, mencari berbagai dukungan agar bisa mengelak dari hadis ini. Sehingga apa? Akhirnya ketika mereka mendapat dukungan, mendapat maraji, ya, untuk mengelak dari hadis ini, ketika dikatakan kenapa tidak mengamalkan hadis ini? Oh, guru saya si fulan nggak mengamalkan. Oh, syekh saya nggak mengamalkan. Itu saja yang sekolahnya tinggi, sudah profesor nggak mengamalkan, dan dia bisa bahasa Arab, dan dia paham hadis, dia paham Al-Quran, dia juga mengamalkan. Maka kita katakan patokannya itu bukan manusia, patokannya itu bukan syekh,
Patokannya itu bukan ustaz, tapi patokannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang. Siapapun dia, kalau dia tidak mengamalkan sunnah Nabi, kita nggak pakai dia, nggak pakai ucapannya, dan tidak berdalil dengan alasannya dia. Kenapa engkau tidak bergaya seperti ini? Oh, orang Arab aja nggak bergaya seperti itu. Kita orang Indonesia, orang Arab aja nggak kayak gitu. Maka patokannya bukan orang Arab, patokannya ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang seperti ini, lontaran-lontaran seperti ini banyak. Sehingga orang awam pun iya juga ya. Orang Arab aja nggak sunnah-sunnah kali. Ngapain kita orang Indonesia sunnah-sunnah kali? Berarti itu budaya Arab. Nah, kena lagi syubhat. Orang Arab aja nggak kayak gitu. Maka patokannya bukan orang Arab, patokannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun banyak orang Arab yang tidak mengamalkan sunnah Nabi, maka patokannya bukan orang Arab.